Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffi Azam Murtado dengan NIM 11920600078. Di sini saya akan menjelaskan tentang struktur dan fungsi lipid. Bismillah, kita masuk ke pengertian lemak. Lemak adalah sekelompok ikatan organik yang terdiri atas unsur-unsur karbon dengan simbol C, hidrogen dengan simbol H, dan oksigen dengan simbol O, yang sifat dapat larut dalam zat pelarut lemak seperti benzen, ether. Lemak yang mempunyai titik lebur tinggi bersifat padat pada suhu kamar, sedangkan yang mempunyai titik lebur rendah bersifat cair. Lemak yang padat pada suhu kamar disebut lemak atau gaji, sedangkan yang cair pada suhu kamar disebut minyak. Nah, kita masuk ke klasifikasi lemak. Yang pertama ada trigliserida, dan yang kedua ada kolesterol, dan yang ketiga ada lipid plasma. Keempat ada asam lemak. Trigliserida merupakan jenis lemak yang dapat ditemukan dalam darah dan merupakan hasil uraian tubuh pada makanan yang mengandung lemak dan kolesterol yang telah dikonsumsi dan masuk ke tubuh serta juga dibentuk di hati. 98-99% lemak terdiri dari trigliserida atau 3 asam lemak plus gliserol. Bila satu asam monogliserida, 2 asam digliserida, fungsi utama sumber energi. Setelah mengalami proses di dalam tubuh, trigliserida ini akan diserap usus dan masuk ke dalam plasma darah yang kemudian akan disalurkan ke seluruh jaringan tubuh dalam bentuk chylomicron dan FLDL. Trigliserida dalam bentuk chylomicron berasal dari penyerapan usus setelah konsumsi makanan berlemak. Sebagai FLDL, trigliserida dibentuk oleh hati dengan bantuan insulin dari dalam tubuh. Sementara itu, trigliserida yang berada di luar hati dan berada dalam jaringan, misalnya jaringan pembuluh darah, otot, jaringan lemak, akan dihidrolisis oleh enzim lipoprotein lipase. Sisa hidrolisis kemudian akan dimetabolisme oleh hati menjadi kolesterol LD. Kita masuk ke perbedaan trigliserida dan kolesterol. Trigliserida dan kolesterol merupakan jenis-jenis lemak dasar yang terdapat dalam tubuh manusia dan bersirkulasi dalam aliran darah. Walaupun keduanya sama-sama jenis lemak dasar dan memiliki kemiripan, tetapi ada beberapa perbedaan di antara keduanya. Perbedaan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut. Pada kolesterol akan disimpan dalam jaringan hati atau dinding pembuluh darah. Trigliserida akan disimpan dalam sel lemak di bawah jaringan kulit. Dan kolesterol berfungsi membangun sel-sel dan hormon-hormon tertentu dalam tubuh. Sedangkan fungsi trigliserida adalah menghasilkan energi bagi tubuh. Selain asupan makanan dengan lemak jenuh tinggi, beberapa penyebab tingginya trigliserida adalah kegemukan, kurang bergerak, dan konsumsi makanan yang kaya karbohidrat sederhana seperti gula dan tepung. Pada beberapa kasus, lonjakan trigliserida juga terkait dengan penyakit diabetes, penyakit ginjal, atau hati, serta faktor keturunan dalam keluarga. Faktor genetik paling sulit diatasi karena reseptor di dalam sel-sel hati yang bertugas untuk mengubah trigliserida yang berlebihan untuk menjadi kolesterol telah mengalami cacat bawaan. Meskipun begitu, konsumsi makanan yang sehat ditambah aktivitas fisik yang teratur bisa menurunkan kadar trigliserida yang berbonus pada naiknya jumlah kolesterol baik. Kolesterol, jenis lemak yang paling dikenal. Komponen membran struktur sel dan sel otak maupun saraf. Dalam hati, kolesterol disintesa dan disimpan. Pembentukan asam empedu, asam folat, hormon adrenal korteks, estrogen, androgen, dan progesteron perlu kolesterol. Kolesterol tinggi dalam darah membentuk endapan pada dinding pembuluh darah, penyempitan. Sumber daging sapi, unggas, ikan, dan produk susu. Penyakit jantung dan penyakit pembuluh darah merupakan penyakit yang disebabkan oleh kadar kolesterol yang menjadi
yang berlebihan dalam darah. Hal itu bisa terjadi karena kolesterol yang berlebihan akan membentuk bekuan dan flek yang akan menyumbat arteri dan akhirnya memutuskan aliran darah ke jantung yang akan menyebabkan serangan jantung, dan ke otak akan menyebabkan stroke. Kadar kolesterol terbagi menjadi dua bagian, yaitu kolesterol HDL singkatan dari high density lipoprotein. HDL adalah kolesterol baik karena mempunyai kemampuan untuk membersihkan pembuluh darah arteri. Kolesterol LDL disingkatan dari low density lipoprotein. LDL adalah kolesterol jahat yang membuat endapan dan penyumbat pembuluh darah arteri. Kadar kolesterol HDL di atas 60 berarti sangat baik. Makin tinggi kadar kolesterol HDL, makin rendah resiko untuk mendapat serangan jantung atau stroke. Kadar kolesterol LDL yang baik adalah lebih rendah dari 130 dan semakin rendah akan semakin baik. Dan di sini ada lipid plasma. Agar larut dalam peredaran darah, lemak harus diikat dalam protein yang larut dalam air. Ikatan lemak atau kolesterol, trigliserida, dan fosfolipid dengan protein, lipoprotein. Jenis lipoprotein, kilomikron, very low density lipoprotein atau VLDL, intermediate density lipoprotein atau IDL, low density lipoprotein atau LDL, high density lipoprotein atau HDL. Definisi lipoprotein tersebut, lipoprotein adalah partikel yang terdiri dari lipid dan protein yang memungkinkan pengangkutan lipid melalui aliran darah. Sebuah partikel lipoprotein terdiri dari lapisan luar, fosfolipid, yang menjadikannya larut dalam air, dan inti hidrofobik yang mengandung trigliserida dan ester kolesterol. Jenis-jenis lipoprotein dibedakan oleh protein permukaan mereka, ukuran dan jenis dan jumlah lemak yang dikandungnya. Berdasarkan massa jenis lipoprotein dapat diklasifikasi sebagai berikut. Terdapat dari yang lebih kecil ke yang lebih besar dan kurang padat ke yang lebih padat. Lipoprotein lebih besar dan kurang padat ketika lemak terhadap rasio protein meningkat. Mereka diklasifikasikan atas dasar elektroforesis dan ultrasentrifugasi. Kilomikron membawa trigliserida atau lemak dari usus ke hati, ke otot rangka, dan ke jaringan adiposa. Lipoprotein densitas sangat rendah, membawa trigliserida atau baru disintesis dari hati ke jaringan adiposa. Lipoprotein densitas rendah membawa kolesterol dari hati ke sel-sel tubuh. LDL kadang-kadang disebut sebagai kolesterol jahat. Lipoprotein densitas tinggi atau HDL mengumpulkan kolesterol dari jaringan tubuh dan membawanya ke hati. HDL sering disebut sebagai kolesterol baik. Lipid plasma yang utama yaitu kolesterol, trigliserida, fosfolipid, dan asam lemak bebas tidak larut dalam cairan plasma. Sementara untuk bisa didistribusikan ke seluruh tubuh, lipid plasma harus dapat larut. Oleh karena itu, susunan molekul lipid tersebut perlu dimodifikasi, yaitu dikemas bersama protein yang dikenal dengan lipid protein. Jadi, dapat dikatakan bahwa lipid protein merupakan pembawa atau carrier lemak. Meningkatnya kadar lipid plasma dalam plasma akan menyebabkan terjadinya sumbatan dan flek di pembuluh darah sehingga mengakibatkan timbulnya penyakit seperti peningkatan kadar trigliserida dalam darah yang disebut dengan hipertrigliseridemia. Dan di sini ada asam lemak. Asam lemak itu ada dua, asam lemak jenuh dan asam lemak tak jenuh. Dan asam lemak tak jenuh dibagi menjadi dua, ALTJ tunggal dan SLTJ ganda. Lemak jenuh atau lemak dan minyak non-esensial padat pada suhu kamar atau mentega haji sampai lemak. Butirat, kaporat, kaprilat, laurat, miristat, palmitat, stearat.
asam lemak tak jenuh, tunggal atau cairan, asam burat, olet, palmitolet pada hewani dan nabati. Asam lemak tak jenuh ganda, linolet, linolenat, arakoidonat, ecosampentainat atau EPA, decasaheksanoat atau DHA, minyak dari nabati seperti minyak jagung dan minyak kedelai. Derivat lemak atau asam lemak dan sterol terbagi menjadi asam lemak esensial tidak dapat disintesa oleh tubuh, asam linoleat dan linolenat sampai pertumbuhan dan fungsi normal semua jaringan. Arakidonat esensial tapi dapat disintesia dari linolat. Asam lemak esensial prekursor senyawa eikosanoid mirip hormon prostaglandin, prostaskilin, tromboksan, dan leukorin. Senyawa tersebut mengatur tekanan darah, denyut jantung, fungsi kekebalan, rangsangan sistem saraf, kontraksi otot, penyembuhan luka. Asam linoleat, minyak biji-bijian, jagung, kacang kedelai, bunga matahari. Turunan asam lemak dari asam lemak esensial, arakidonat dari asam linoleat dan eicosapentaenoat atau EPA dan decosaheksanoat DHA. Ikan laut hidup di laut dalam kaya EPA dan DHA. Asam lemak omega 3 dapat membersihkan plasma dari kilomikron dan VLDL. Mungkin itu dari saya. Sekian, terima kasih.